Pernahkah Anda membayangkan sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, namun mampu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah untuk memasukkan pelakunya ke dalam surga tanpa hisab? Sebuah amalan yang jika dibaca secara rutin seusai sholat fardu akan menggugurkan dosa-dosa besar, mengabulkan puluhan hajat setiap hari, serta memberikan perlindungan mutlak dari mara bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Banyak di antara kita yang telah lanjut usia atau disibukkan oleh rutinitas harian, kerap merasa cemas akan tabungan amal yang masih sangat sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih telah menyediakan jalan pintas kemuliaan melalui zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simaklah kajian Islam ini dari awal hingga akhir tanpa di skip, agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dan keberkahan yang sempurna. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video dari channel Serambi Surga ini kepada keluarga serta kerabat tercinta Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan hidayahnya masih mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua yang menyimak kajian ini diakui sebagai umat beliau dan memperoleh syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Para ulama dan masyayikh seringkali menekankan betapa pentingnya menjaga kontinuitas zikir dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi mereka yang telah menginjak usia senja. Zikir bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan yang sangat jelas mengenai hakikat zikir dan hubungannya dengan rasa syukur seorang hamba melalui firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi, ya bana adama innaka indakartani sakartani wa inna sitani kafartani. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau mengingatku atau berzikir kepadaku, berarti engkau telah bersyukur kepadaku, dan apabila engkau melupakanku, maka sungguh engkau telah kufur terhadap nikmatku. Keterangan dari para masyayikh menjelaskan bahwa hakikat dari rasa syukur yang sejati adalah menggunakan seluruh anggota tubuh dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang diridhoinya. Manakala seseorang mengalokasikan lisannya untuk berzikir dan tubuhnya untuk beribadah, maka ia telah memenuhi martabat hamba yang bersyukur. Masuk pada pembahasan materi bagian pertama, kita akan menyelami betapa agungnya kedudukan para ahli zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di hari yang penuh kepanikan tersebut, Allah akan memanggil golongan hamba-hamba pilihan di hadapan seluruh saksi, seluruh makhluk, mulai dari para malaikat yang mulia, bangsa jin,
hingga miliaran manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir, semuanya akan menyaksikan siapakah orang-orang yang dianugerahi kehormatan tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karami." Kelak orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar akan mengetahui dengan pasti siapakah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang sejati di sisi Allah. Ketika para sahabat yang mendengarkan sabda tersebut merasa penasaran, mereka pun bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasul, siapakah gerangan orang-orang yang mempunyai kemuliaan yang sangat agung tersebut?" Rasulullah lantas memberikan jawaban yang membesarkan hati kita semua, "Ahlu majalisid dzikri," yang artinya adalah mereka tidak lain adalah orang-orang atau jamaah yang senantiasa membasahi waktunya dalam majelis-majelis zikir. Tidak hanya itu, para masyayikh juga menjelaskan keutamaan lain yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang konsisten berzikir. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa penyesalan dari hati mereka di akhirat kelak. Padahal penyesalan adalah salah satu siksaan batin terbesar bagi manusia tatkala melihat ganjaran pahala di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis sahih mengenai kondisi para penghuni surga tatkala mereka telah menyaksikan betapa indahnya balasan bagi orang yang berzikir sewaktu di dunia. Rasulullah bersabda, "Laisa tahassaru ahlul jannati illa ala sa'atim marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha," yang artinya adalah para penghuni surga tidak akan pernah merasakan penyesalan atas apapun yang telah berlalu dalam hidup mereka, melainkan hanya atas setiap detik waktu di dunia yang terlewat tanpa diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penghuni surga yang sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa masih merasakan penyesalan? Sebab tatkala mereka berada di dalam surga, mereka melihat kedudukan para ahli zikir yang begitu tinggi, begitu dekat dengan arsy Allah, dan mendapatkan derajat kemuliaan yang tidak mampu dicapai oleh amalan biasa lainnya. Oleh karena itu, mumpung nafas masih berhembus dan usia masih dikandung badan, jangan biarkan waktu kita mengalir sia-sia tanpa adanya zikir kepada Allah. Lisan yang terbiasa berzikir akan menjadi benteng kokoh yang menyelamatkan pemiliknya dari kebingungan dan kerugian di alam barzah maupun di padang mahsyar. Kemudian melangkah ke materi bagian kedua. Para ulama menjelaskan bahwa zikir merupakan ruh dan intisari dari setiap ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tanpa zikir, sebuah ibadah akan kehilangan bobot spiritualnya. Kehadiran zikir itulah yang menjadi pendorong utama berlipat ganda pahala sebuah amalan. Dalam sebuah riwayat hadis, pernah datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mempertanyakan tentang bobot pahala amalan para pejuang di jalan Allah. Sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara para mujahidin yang berjuang di medan perang yang paling besar pahalanya? Apakah pasukan yang berada di saf paling depan, ataukah mereka yang memegang panji-panji perang, ataukah strategi militer mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab berdasarkan posisi pasukan, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sangat mendalam. "Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikron." Artinya adalah pejuang yang paling besar dan paling melimpah pahalanya adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala di tengah peperangan. Laki-laki itu kemudian melanjutkan pertanyaannya,
mengenai golongan orang-orang saleh, wahai Rasulullah, lalu siapakah di antara orang-orang yang saleh yang paling agung pahalanya di sisi Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan jawaban yang serupa, yang paling banyak berzikir di antara mereka. Bahkan tatkala disebutkan ibadah-ibadah utama lainnya seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, hingga mengeluarkan sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hamba yang paling tinggi pahalanya dalam ibadah-ibadah tersebut adalah mereka yang paling banyak mengingat Allah. Orang yang sholatnya paling sempurna pahalanya adalah yang hatinya paling hadir dan lisannya paling banyak berzikir saat sholat. Orang yang hajinya paling mabrur adalah yang paling banyak mengagungkan nama Allah sepanjang prosesi haji. Zikir adalah kunci utama melipat gandakan pahala seluruh ibadah. Mendengar penjelasan baginda Nabi tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lantas berpaling dan berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Hafs, sungguh orang-orang yang rajin berzikir telah memborong dan membawa pergi seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membenarkannya dan bersabda, benar, zikir adalah puncak dari segala kebaikan yang melingkupi setiap ibadah hamba. Selain itu, hamba yang lisannya senantiasa basah dengan zikir akan dianugerahi ilham kebaikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada satu siang dan malam pun melainkan Allah membagikan sedekah karunia kepada hambanya, dan sedekah terbaik adalah ketika Allah mengilhamkan hamba tersebut untuk berzikir kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan pengalaman beliau pada malam Isra Mi'raj. Beliau melihat seorang laki-laki yang tenggelam di dalam kemilau cahaya arsy. Ketika Rasulullah bertanya, apakah orang itu seorang malaikat atau nabi? Dijawab bahwa dia hanyalah manusia biasa yang memiliki 3 kebiasaan utama. Pertama adalah lisannya selalu basah berzikir kepada Allah sewaktu di dunia. Kedua adalah hatinya senantiasa terikat dan terpesona dengan masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan ketiga, ia tidak pernah mencaci maki atau menyakiti perasaan kedua orang tuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kita masuk ke materi bagian ketiga yang memaparkan secara mendetail mengenai bacaan zikir dan wirid khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk dibaca pada waktu pagi dan petang serta seusai menunaikan salat fardu. Salah satu wirid nabawi yang sangat diagungkan adalah bacaan pengakuan tauhid yang dibaca sebanyak 4 kali pada waktu subuh dan 4 kali pada waktu sore atau petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut sebagai berikut. Allahumma inni asbahtu ashiduka wa ashidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah wa anna Sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya Allah, bahwasannya aku di waktu pagi ini bersaksi kepadamu, dan aku bersaksi kepada para malaikat pemikul arsmu, malaikat-malaikatmu, serta seluruh makhlukmu, bahwa engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain engkau, Maha Esa tiada sekutu bagimu, dan Sayyidina Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Barang siapa yang membaca doa ini 1 kali, Allah membebaskan 1/4 dirinya dari api neraka. Jika dibaca 2 kali, separuh dirinya bebas dari neraka. Jika dibaca 3 kali, 3/4 dirinya bebas. Dan apabila dibaca 4 kali di waktu pagi dan petang, Allah akan bebaskan
seluruh jasadnya dari siksa api neraka. Bacaan mulia ini juga telah terangkum secara sempurna dalam susunan wirid maksurat seperti wirdul latif yang disusun oleh para ulama. Mengamalkannya secara konsisten setiap pagi dan petang merupakan perisai gaib yang menjaga seorang hamba dari gangguan setan, sihir, serta kejahatan seluruh makhluk. Adapun wirid utama seusai sholat fardu yang menjadi inti kajian kita adalah merutinkan membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat agung dari surah Ali Imran. Ayat dari surah Ali Imran tersebut adalah sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam, yang artinya adalah Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Para masyayikh menceritakan sebuah riwayat bahwasanya ketika ayat-ayat ini diturunkan, kalimat-kalimat mulia tersebut bergantungan di arsy Allah tanpa ada dinding penghalang sedikit pun. Ayat-ayat tersebut berkata kepada Allah, Ya Rabbi, apakah engkau menurunkan kami ke bumi kepada hamba-hambamu yang kerap bermaksiat? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi keagungannya, tidak ada seorang pun dari hambaku yang membaca kalian setiap kali selesai sholat fardu, melainkan pasti aku jadikan surga ma'wa sebagai tempat tinggalnya. Aku tempatkan di hadiratul kudus. Aku pandang dengan pandangan rahmat 7 kali sehari. Aku kabulkan 70 hajatnya, serta aku lindungi dari musuh. Wahai saudaraku yang seiman, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita yang semakin hari semakin mendekati pintu gerbang kematian. Usia kita terus bertambah, kekuatan fisik mulai menurun, dan rambut putih mulai tumbuh, sebagai pengingat bahwa masa menetap kita di bumi ini tidak akan lama lagi. Betapa sering waktu berharga yang Allah karuniakan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi akhirat kita. Kita sanggup duduk berjam-jam membicarakan urusan dunia, namun kerap merasa berat untuk meluangkan waktu 5 hingga 10 menit seusai sholat fardu untuk merutinkan zikir dan wirid ini. Bayangkan, tatkala sakaratul maut menjemput, tidak ada harta, jabatan, maupun keluarga yang sanggup menolong kita di dalam kubur yang gelap gulita. Hanya lisan yang terbiasa berzikir dan hati yang senantiasa terikat dengan Allah yang akan menjadi penyenang dan penerang di alam barzah. Inilah puncak dari segala janji keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Janji Allah adalah kebenaran yang mutlak dan tidak akan pernah dipungkiri. Allah telah bersumpah dengan zat-Nya yang maha agung untuk menganugerahkan keistimewaan yang tiada tara bagi hambanya yang bersetia dengan zikir. Surga ma'wa yang penuh keindahan telah disiapkan bagi Anda. Pandangan rahmat Allah sebanyak 70 kali dalam sehari akan senantiasa menaungi kehidupan Anda. 70 hajat dunia dan akhirat Anda akan ditunaikan, dan perlindungan sempurna dari segala bentuk musuh serta kejahatan Anda akan menjadi milik Anda. Jangan biarkan bisikan malas merenggut kesempatan emas ini. Mulai detik ini, setelah salam dalam sholat fardu, jangan terburu-buru beranjak. Duduklah sejenak, haturkan kerinduan dan pengagungan Anda kepada Allah melalui surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat tauhid ini. Mari kita menengadahkan kedua tangan kita, memohon dengan penuh kehusuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ghafir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah lisan dan hati kami agar senantiasa mampu berzikir mengingat-Mu, bersyukur atas segala karunia-Mu, dan memperbagus kualitas ibadah kami kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa kedua orang tua kami, serta kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Jadikanlah akhir hayat kami dalam keadaan husnul khotimah, dengan lisan yang akhir mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masukkan kami, orang tua kami, dan keluarga kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab, serta kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tertinggi di surga-Mu kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, terima kasih yang mendalam telah menyimak kajian Islami ini di channel Serambi Surga hingga tuntas. Semoga setiap kalimat ilmu yang disampaikan menjadi pencerah jiwa dan pemberat timbangan kebaikan kita di hari perhitungan kelak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan membawa ketenangan, silahkan tekan tombol like, tuliskan sholawat serta doa terbaik Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada sanak saudara. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Saudaraku, sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.